Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Hanzakwan, nomor absen 24 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membuat video PH2 Sejarah Minat dan saya akan membahas tentang bab 2 yang berjudul Perkembangan Iptek pada Era Globalisasi dan Dampaknya bagi Kehidupan Manusia. Nah, di bab ini itu ada 4 subbab, yaitu yang pertama pengertian globalisasi, yang kedua yaitu perkembangan iptek pada era globalisasi, yang ketiga yaitu dampak perkembangan iptek pada era globalisasi, dan yang terakhir yaitu revolusi teknologi pada abad 21. Langsung saja kita mulai ke pembahasan dari subbab pertama, yaitu pengertian globalisasi. Nah, globalisasi itu berasal dari kata global yang artinya universal atau menyeluruh. Menurut KBBI, globalisasi itu proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, globalisasi itu bisa kita katakan sebagai proses mendunia atau menyebarnya sesuatu ke seluruh dunia yang mana batasan-batasan di antara negara-negara di dunia itu seolah-olah hilang. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan iptek pada era globalisasi. Nah, yang pertama akan saya bahas tentang pengertian revolusi teknologi. Revolusi teknologi itu adalah perubahan sosial secara relatif cepat karena adanya penemuan teknologi baru. Revolusi teknologi itu terjadi pertama di Inggris pada abad ke-18. Selanjutnya yaitu perkembangan iptek pada teknologi-teknologi berikut. Yang pertama yaitu teknologi ruang angkasa. Teknologi ruang angkasa itu berkembang dari dampak perang dingin, yang mana AS dan Uni Soviet itu berusaha untuk mengembangkan teknologi ruang angkasanya, dan dimulailah dengan Uni Soviet yang menerbangkan satelit Sputnik 1 pada tahun 1957. Kemudian Amerika Serikat itu nggak mau kalah dan mereka ikut menerbangkan satelit yang bernama Explorer 1 pada tahun 1958. Selanjutnya Soviet itu membuat sejarah dunia baru dengan mengirim manusia pertama keluar angkasa, yaitu Yuri Gagarin sebagai manusia pertama yang mengorbit di luar bumi dalam beberapa jam. Kemudian Amerika Serikat itu juga mencetak sejarah baru dan mencapai puncak prestasi ketika mereka mengirim Neil Armstrong dan Edwin menginjakan kaki pertama kali di bulan lewat misi Apollo 11 pada 17 Juli 1968. Selanjutnya kita ke Indonesia. Indonesia itu juga mengikuti perkembangan negara-negara maju, dan akhirnya Indonesia itu membuat sistem komunikasi satelit Palapa. Nah, SKSD Palapa ini dibangun pada tahun 1974 sampai 1976. Satelit ini berfungsi untuk mengetahui iklim, cuaca, dan juga sebagai pemancar sinyal dari teknologi-teknologi kita. Berikutnya B, yaitu teknologi persenjataan. Nah, blok timur dan blok barat itu sama-sama mengembangkan militer dan juga persenjataan. Nah, di antara persenjataan mereka yang mereka kembangkan itu ada bom hidrogen, bom nuklir, terus ada rudal balistik, kemudian ada drone predator, dan juga ada senjata biologis. Nah, contoh dari bom nuklir itu adalah Fat Man dan Little Boy yang digunakan AS untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Kemudian ada juga persenjataan era digital berupa virus komputer untuk merusak komputer. Selanjutnya yaitu teknologi transportasi. Nah, yang pertama adalah transportasi darat. Nah, transportasi darat ini berawal dari ketika kereta api
diperkenalkan pada abad 19 oleh Richard Trevithick. Dia itu memperkenalkan lokomotif uap. Selanjutnya ditemukan mesin diesel oleh Rudolf Diesel pada tahun 1898. Terus ditemukan mobil oleh Karl Benz dan Daimler pada tahun 1890 di Jerman. Itu juga sekaligus menunjukkan awal era kendaraan bermotor. Sejalan dengan perkembangan transportasi darat, perkembangan konstruksi jalan juga berkembang. Ditandai pada tahun 1803 sampai 1815 oleh Thomas dan juga McAdam. Mereka berdua itu membangun lebih dari 900 mil jalan dan juga 120 jembatan. Mereka berdua itu berasal dari Skotlandia. Selanjutnya yaitu transportasi laut. Yang pertama yaitu kapal Vulcanus yang merupakan kapal pertama yang menggunakan mesin diesel. Muncul kapal bertenaga nuklir bernama NS Savannah dan New Jersey. Kemudian pada abad ke-20 kapal uap berkembang menjadi kapal mesin menggunakan bahan bakar solar. Selanjutnya muncullah kapal modern yang kita kenal sekarang ini seperti kapal feri cepat dan juga kapal persiar. Transportasi udara. Pada tahun 1903, penerbangan dengan pesawat udara bersayap 2 menggunakan mesin patrol 4 silinder. Selanjutnya pada tahun 1930, pesawat penumpang sederhana mulai ditemukan. Dan pada tahun 1966, perusahaan Boeing Commercial Airplane membuat pesawat Boeing 747 yang dapat menampung 400 penumpang dan dapat terbang 13.700 meter hanya dengan satu kali isi bensin. Kemudian muncul juga fitur autopilot yang membantu pilot untuk menstabilkan pesawat. Kemudian pada abad 20, jet supersonik yang berkecepatan suara atau Mach 1 juga ditemukan, dan pada tahun 2007 pesawat Airbus 380 yang mana pesawat tersebut bertingkat 2. Perusahaan yang pertama memesan itu Singapore Airlines. Nah, selain pesawat juga ada transportasi yang bernama helikopter. Helikopter itu mengandalkan baling-baling untuk terbang. Selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu televisi. Televisi ini merupakan perangkat telekomunikasi yang paling berpengaruh pada abad ke-20. TV ini melakukan siaran debutnya pada tahun 1928. Selanjutnya ada transistor. Pada tahun 1947, transistor ditemukan dan menggantikan tabung-tabung vakum yang panas dan jadi generasi awal semikonduktor. Teknologi transistor ini digunakan untuk CD gitu. Selanjutnya pada tahun 1998, sirkuit terpadu pertama diciptakan sebagai awal komputerisasi modern. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi nirkabel. Pada tahun 1901, Marconi mentransmisikan sinyal kode Morse melintasi Atlantik. Kemudian hasil perkembangan teknologi nirkabel itu adalah seperti ponsel, radio panggil, dan satelit yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang. Selanjutnya yang keempat yaitu satelit komunikasi. Satelit komunikasi ini berada dalam orbit geostasioner sekitar bumi dan berfungsi untuk siaran televisi dan radio dalam skala global. Yang kelima yaitu komputer. Komputer pertama digunakan untuk alat menghitung keperluan militer. Kemudian pada tahun 1941, Konrad Zuse asal Jerman menciptakan komputer Z3 untuk merancang pesawat terbang dan persenjataan peluru kendali milik Nazi. Kemudian disusul oleh ilmuwan dari Inggris yang menciptakan komputer Colossus dan Amerika Serikat yang menciptakan komputer Mark I. Kemudian komputer non-militer dibuat pertama kali oleh Remington pada tahun 1951 yang bernama Univac. Nah, kemudian dilanjut pada tahun 1981, IBM memproduksi personal komputer atau kita singkat PC untuk keperluan rumah, kantor, dan juga sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu internet. Nah, internet ini merupakan faktor pendorong utama globalisasi. Nah, awal dari internet ini tuh cukup sederhana karena konsep
dari internet itu adalah mereka ingin komputer-komputer itu dapat berhubungan satu sama lain. Kemudian Amerika Serikat itu mengadakan program penelitian untuk menghubungkan komputer yang kita kenal dengan ARPANET pada tahun 1969. Kemudian Roy Tomlinson itu menciptakan program email pada tahun 1972 yang mana menyempurnakan dari penemuan internet. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee itu menemukan program World Wide Web yang mana program tersebut bisa menjelajahi browser dan menjadi faktor utama perkembangan internet karena www ini sangat berguna dan masih terpakai sampai sekarang gitu. Kemudian muncullah alat-alat pencarian seperti Yahoo, Google, dan lain sebagainya yang merupakan perkembangan dari internet itu sendiri. Selanjutnya subbab C yaitu dampak perkembangan iptek pada era globalisasi. Di sini ada 5 dampak. Kita bahas dari yang pertama yaitu di bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya itu udah jelas, yang mana kita sangat dipermudah dengan HP kita nih. Sekarang bisa kita pesan makan lewat HP, terus kita juga bisa tahu informasi bahkan dari negara lain secara cepat dan juga akurat. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Nah, dampak negatif ini banyak orang yang memanfaatkan perkembangan bidang teknologi dan komunikasi ini untuk kejahatan digital ya, seperti pencurian kartu kredit atau perluasan pornografi dan juga konten-konten ilegal yang bertebaran di internet. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi dan industri. Di bidang positifnya itu perusahaan-perusahaan dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan juga kuantitas yang lebih banyak karena dari perkembangan teknologi itu. Namun dampak negatifnya adalah banyaknya pengangguran karena kemajuan teknologi yang mana mesin-mesin itu menggantikan tenaga manusia. Di bidang sosial dan budaya, positifnya yaitu peran wanita di bidang sosial ini semakin maju dan juga adanya kesetaraan gender. Kemudian negatifnya yaitu kemerosotan moral khususnya para remaja dan pelajar di masyarakat. Pergaulan bebas yang mereka lakukan itu merusak pola pikir, fisik, serta mental dari remaja-remaja itu. Globalisasi juga membuat para remaja lebih tertarik dengan kebudayaan atau tren dari luar negeri yang berdampak pada tidak diperhatikannya lagi budaya-budaya asli dari bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu di bidang pendidikan, perkembangan teknologi itu membuat dunia pendidikan itu semakin maju dan terbukanya banyak kesempatan untuk belajar. Kita jadi lebih mudah untuk mengakses informasi-informasi pendidikan. Ada juga aplikasi-aplikasi penunjang seperti Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain yang dapat menambah ilmu kita. Selain itu, untuk kaum difabel yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk pendidikan, sekarang jadi lebih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Yang terakhir yaitu di bidang politik, yaitu perkembangan teknologi ini mendorong munculnya kelas menengah, yang mana kelas menengah ini menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan berpendapat. Kemudian kita ke materi yang terakhir, yaitu revolusi teknologi pada abad ke-21. Nah, pada abad ke-21 ini diperkenalkan istilah nano. Nano itu berasal dari kata Yunani yang berarti kecil. Nah, semua benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tersusun dari atom-atom yang berukuran nano. Konsep dari teknologi ini adalah mengubah struktur atom-atom suatu benda sehingga benda tersebut memiliki struktur atom yang baru. Dan teknologi ini sangat berguna di kehidupan kita yang sekarang, di modern ini, dan tentunya sangat menghemat biaya. Nah, berikut adalah manfaat teknologi nano. Yang pertama yaitu di bidang kesehatan, robot kecil yang bisa membunuh virus-virus dan membersihkan saluran darah yang tersumbat. Kemudian di bidang farmasi, teknologi nano itu mempercepat penyerapan obat dalam tubuh manusia. Kemudian di bidang teknologi informasi, teknologi nano itu membuat kecepatan komputer semakin meningkat dan kapasitas hard disk dan memori komputer itu semakin bertambah. Selanjutnya di bidang pertanian, teknologi nano itu diaplikasikan dalam benih dan pupuk, pestisida, serta energi ramah lingkungan. Teknologi nano itu
dapat mengurangi biaya pertanian dan meningkatkan kualitas sumber daya alam dalam sistem produksi pertanian. Selanjutnya, dalam bidang pertahanan dan keamanan, teknologi nano diterapkan dalam aplikasi rompi anti peluru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.